Bismillah, malam hari ini kita belajar tentang kemerdekaan dan cinta tanah air. Dulu mungkin beberapa kali kita pernah belajar tentang kemerdekaan ini, mungkin di sesi filsafat kebebasan. Sekarang kita belajar kemerdekaan sehubungan dengan Hari Merdeka, Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Kata merdeka itu berasal dari bahasa Jawa, merdiko. Ini istilah ini zaman dulu, zaman Mojopahit, itu diberikan biasanya status di satu daerah yang bebas pajak. Karena mungkin daerah ini jasanya besar, kemudian dianugerahi status bebas pajak. Jadi tidak usah bayar upeti lagi ke pusat kerajaan di Mojopahit. Nah, ini namanya merdiko. Jadi untuk daerah yang bebas upeti ke pusat kerajaan. Nah, ini penggunaannya. Yang kedua, bahasanya. Kata merdiko itu tadi dari bahasa Kawi atau dekat ya dengan bahasa Sangskerta, yaitu Mahardika. Kadang-kadang pakai istilah Mahardika. Itu gabungan dari dua kata, yaitu Maha dan Ardika. Moho dan Ardiko. Ya moho itu sangat. Ini kan terus diserap dalam bahasa Indonesia, apa-apa maha. Tuhan itu kan segalanya maha. Maha itu ya berarti menunjukkan sesuatu yang sudah tidak bisa digambarkan lagi dahsyatnya. Jadi maha kuasa, maha bijaksana, maha tahu, dan lain sebagainya. Mahardika itu artinya sangat bijaksana, sangat kuat, sangat kaya. Perhatikan ini bukan ilustrasi, tapi memang begitu. Bijaksana, kuat, dan kaya. Orang yang punya kombinasi tiga hal ini dia moho ardiko, maha ardika. Dia orang yang merdeka. Bijaksana itu berarti kepandaian. Jadi orang bodoh tidak bisa dia merdeka. Kemudian kuat itu ya berarti dia kalau zaman dulu kesaktian. Kalau hari ini mungkin ilmu, sains dan teknologi. Orang jadi kuat. Dan yang ketiga kaya. Jadi orang tidak pintar, orang lemah, orang yang serba kekurangan, tidak bisa dia merdeka secara harafiah ini. Nah, dari sisi ini, dari sisi bahasanya saja mungkin ya kita juga belum merdeka. Jadi kalau dari sisi bahasa tadi kan berarti orang yang punya kualifikasi wisdom, power, and will. Jadi orang bijaksana, orang sakti, dan orang kaya. Dialah yang merdeka. Orang Jawa itu kan menarik. Ilmu itu ada tatarannya. Kalau orang Jawa itu ilmu itu ada kanoman, ada ilmu kanuragan, ada ilmu kasepuhan, ada ilmu kasampurnan. Kalau ilmu kanoman itu ya ilmu yang kalian kaji di sekolah-sekolah untuk bekal hidup. Nanti ada ilmu kanuragan. Ini keahlian-keahlian, keistimewaan-keistimewaan khusus yang membuat kalian unggul. Kemudian kasepuhan. Kasepuhan ini level kearifan hidup. Jadi ilmu-ilmu yang mengajari kita bagaimana hidup secara pas, bijaksana. Dan puncaknya ilmu kasampurnan. Kalau ilmu kasampurnan ini ya mungkin kalau di tasawuf ini levelnya sudah makrifat. Baik, ya ini jenjang keilmuan versi Jawa. Nah, ini dalam rangka menuju kemerdekaan tadi. Sosok yang bijaksana, sakti, dan kaya. Tapi ini makna secara harafiah. Oke, baik. Ini kemerdekaan dari sisi penggunaannya dulu kata merdeka dan dari sisi bahasa. Saya lanjut. Sekarang kita ke barat. Kalau dalam tradisi barat ada 4 istilah
yang sinonim dengan kemerdekaan. Yang pertama freedom, yang kedua liberty, yang ketiga independent, yang keempat otonomi. Ini beda-beda maksudnya, meskipun semuanya bisa kita terjemahkan sebagai merdeka. Yang pertama freedom. Freedom itu merujuk pada kapasitas individu yang mampu milih, menentukan sendiri nasibnya, membangun sendiri hidupnya. Nah, ini konotasinya freedom. Jadi freedom itu ada konotasi individualnya. Yang kedua liberty. Kalau liberty ini sosial. Kalau tadi kan individual. Kalau liberty ini sosial, kondisi masyarakat yang terbuka, bebas, banyak pilihan. Sama dengan independen. Independen juga untuk level sosial. Tapi independen itu konotasinya adalah situasi dari semula terikat sekarang jadi bebas. Itu independen. Makanya hari kemerdekaan ini biasanya terjemahannya Independent Day, bukan Liberty Day. Jadi kondisi kita bebas dari setelah terikat. Itu namanya independent. Beda lagi dengan otonomi. Kalau otonomi itu kebebasan yang diberikan oleh pihak yang lebih tinggi, meskipun kita masih ada di bawahnya. Itu namanya otonomi. Mendapat otonomi dari pihak yang lebih tinggi, meskipun masih di bawah kuasa pihak yang lebih tinggi itu. Nah, itu freedom, liberty, independent, dan otonomi. Oke, ini istilah dari Barat. Saya lanjutkan lagi. Nah, kalau Islam, dalam Islam ada dua istilah untuk menjelaskan kemerdekaan. Yang pertama istiqlal, yang kedua hurriyah. Ini kalau kalian buka kamus sama-sama artinya kemerdekaan. Makanya di Jakarta dulu Pak Karno memberi nama Masjid Istiqlal. Itu sebenarnya nama lain dari Masjid Kemerdekaan. Cuma konotasinya beda antara istiqlal dan hurriyah. Maknanya berbeda, meskipun kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sama-sama mungkin bisa pakai istilah merdeka. Kalau istiqlal itu freedom from, bebas dari sesuatu. Kalau hurriyah itu freedom for, bebas untuk melakukan sesuatu. Kalau istiqlal ini sebenarnya kalau dalam Islam banyak dijelaskan dalam tasawuf. Nanti ada makom sufi, misalnya dijelaskan oleh Ibnu Arabi, makom namanya hurriyah, makom bebas. Nah, istiqlal itu adalah freedom from, jadi bebas dari. Yang dimaksud apa sih? Manusia itu dituntut untuk membebaskan dirinya dari ketergantungan apapun selain Allah. Tidak diperbudak oleh apapun selain Allah. Termasuk diperbudak oleh hawa nafsu, diperbudak oleh orang lain, dikuasai, dijajah orang lain. Satu-satunya tempat kita bergantung itu Allah saja. Dan kita bebas dari semua yang bukan Allah. Itu namanya istiqlal. Jadi maka kemerdekaan dari penjajah itu ya istilah kemerdekaannya ya kita mengalami istiqlal, kebebasan. Jadi wisuda lulus terus wah bebas aku dari tugas-tugas dosen. Nah, itu istiqlal. Nah selanjutnya terus kamu bingung. Ini terus mau apa ya habis lulus? Nah itu hurriyah. Jadi selanjutnya mau apa? Kalian bebas sih, tapi kan lebih sulit kalau selanjutnya mau apa itu. Kalau membebaskan diri dari sesuatu kan jelas. Yang mengikat aku ini loh, terus aku bebas. Tapi bebas lebih sulit itu yang freedom for. Bebas untuk apa? Jadi bebas dari lebih mudah daripada bebas untuk. Banyak orang yang tidak terlatih kalau sudah freedom for ini.
Akhirnya salah-salah pilih. Akhirnya ruwet. Dipahami itu ya. Istiqlal itu membebaskan diri dari keterikatan apapun selain Allah. Kemudian hurriyah. Kalau sudah bebas apa? Hurriyah. Bebas melakukan apa? Lakukan 3 hal ini. Ini saya ambil dari konsepnya Ibnu Arabi tadi. Hurriyah itu berarti kita melakukan 3 hal. Ta'alluq, kemudian takhalluk, dan yang ketiga tahakkuk. Jadi tahakkuk, takhalluk, dan ta'alluq. Ta'alluq itu ketika kita bebas dari segala sesuatu, satu-satunya tempat bergantung kita hanya Allah saja. Ini namanya ta'alluq. Menyambungkan hidup kita dengan Allah saja. Ya, itu nanti kan hasilnya ta'alluq itu alaqah, hubungan kita dengan Allah. Yang kedua takhalluk. Takhalluk itu mengisi hidup kita dengan akhlak yang mulia, dengan budi pekerti yang baik. Itu namanya takhalluk. Ya di antara budi pekerti yang baik itu ya bi akhlakillah. Makanya ada istilah takhallak bi akhlakillah, berakhlak sesuai dengan akhlak-akhlak mulia utama yang juga dimiliki oleh Allah di level kita tentu saja. Jadi namanya takhalluk. Jadi ta'alluq, takhalluk. Yang ketiga apa? Tahakkuk. Tahakkuk itu mewujudkan, menjalankan yang benar, yang baik, yang indah, yang kita tahu. Itu namanya tahakkuk. Ini kelihatannya sederhana. Apalagi kalau cuma dijelaskan gini kamu langsung paham. Simple. Cuma menjalankannya pontang-panting mesti. Jadi ta'alluq misalnya, hidup yang nyambung terus dengan Allah itu bisa ikhtiar seumur hidup. Takhalluk juga begitu. Apalagi hari ini godaan banyak. Yang ketiga tahakkuk. Jadi tahakkuk itu karena sebenarnya kita itu baik buruk. Itu sebenarnya sebagian besar kita sudah tahu. Bahkan orang yang tidak sekolah, tidak kuliah pun sebenarnya tahu kok mana yang baik, mana yang buruk, mana yang terpuji, mana yang tidak. Sebagian besar bisa diketahui asal akalnya sehat, hidupnya beres. Yang sulit itu bukan tahu mana baik, mana buruk, tapi tahakkuk ini, menghidupkan yang baik dan menjauh dari yang buruk. Makanya doa di antara doa yang kita diminta sering mengucapkan itu kan arinal haqqo haqqo warzuqnat tibaah. Warzuqnat tibaah itu tahakkuk ini, menghidupkan kebenaran atau hidup dalam kebenaran yang kita yakini. Ya coba deh latihan ya, karena di antara amanat hidup kita di muka bumi ini ya tahakkuk, menghidupkan kebenaran. Jadi baik, ini versi Islam atau sebut saja versi tasawuf. Ada istiqlal, ada hurriyah. Baik, sudah 3 ya, nemu makna merdeka dari perspektif bahasa Jawa, kemudian dari perspektif bahasa Inggris. Nah, kalau ini dari perspektif Islam.